permisi. Iya, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Sesrisna. Oh iya, ini saya Srisna yang di Puskesmas Iya. Nabila ya. Oh. Apa betul ini dari Ibu Novi? Iya betul Nah, Ustaz. Ibu, di sini saya akan di sini saya mendapat tugas untuk Iya. berkunjung di rumahnya Ibu. Ini kunjungan kedua kan Ibu? Oh iya. Iya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan konseling sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu, pertama itu saya mau konseling tentang nutrisi. Ibu itu kalau makan berapa kali dalam sehari? Kalau makan biasa saya pagi, siang, baru malam makan. Terus Tiga makan kali. Terus makannya itu biasanya apa? Kalau saya biasa cuma makan seperti biasa saja, seperti makan nasi, makan ikan. Tapi kadang saya tidak makan sayur. Mungkin kalau makan sayur itu cuma siang atau malam gitu. Ya Ibu, jadi di sini ini kalau tentang nutrisinya Ibu, nah di situ kita perlu tambahan 500 kalori, di mana 500 kalori itu Ibu harus makan. Ibu harus makan nasi, terus sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada juga air mineral, kayak susu. Ibu suka susu? Oh iya, kalau susu saya minum setiap pagi. Nah, makanya Ibu suka sayur-sayuran seperti apa? Kalau saya sih sesuai anjuran dari teman-teman saya, itu katanya disuruh makan sayuran hijau. Yang paling bagus itu katanya bayam ya. Sis? Iya, bayam itu sudah mengandung semua Bu. Ada magnesiumnya, ada asam folat, zat besi. Di situ sudah mengandung semua. Tapi sayur-sayuran juga yang lain bisa. Kemudian kalau buah-buahan itu, Ibu bisa makan buah-buah yang mudah dicari seperti mangga, kemudian pepaya, pisang. Itu mudah dicari. Jadi dianjurkan untuk Ibu untuk makan buah-buah seperti itu. Kemudian kalau air mineral Ibu, di situ Ibu harus minum satu hari 12 gelas. Bisa dihitung 3 liter air. Nah, kemudian kalau Ibu sudah mendapat vitamin A? Iya ada dari Puskes. Puskesmas, tapi saya jarang minum. Nah, Ibu, vitamin A itu kenapa dikasih vitamin A? Karena vitamin A itu berfungsi untuk memberikan nutrisi terhadap Ibu dan bayi Ibu. Kemudian kalau bayi Ibu mendapat nutrisi itu dari ASI-nya Ibu. Nah, Ibu ASI eksklusif kan? Iya. Sampai 6 bulan? Iya. Iya. Kemudian Ibu sering mengonsumsi zat besi. Seperti apa itu? Zat besi itu kayak tablet FE. Oh yang Penambah darah, iya. Oh iya. Saya dapat dari Puskes juga. Ya, itu kan sudah didapatkan sejak Ibu hamil kan? Terus didapat lagi pada saat Ibu setelah persalinan. Nah, Ibu, zat besi itu wajib diminum. Satu hari Iya, satu hari itu satu kali. Pas Ibu sudah tidur Iya. atau Ibu sudah ngantuk, Ibu bisa minum itu obat. Nah, apakah Ibu mengerti? Iya. Tapi ya Sis, kalau misalnya saya jarang minum tablet vitamin A itu bagaimana Sis? Harus minum atau? Diwajibkan untuk minum kalau boleh. Iya, soalnya itu soalnya vitamin A itu sudah mengandung semuanya Ibu. Ada di situ ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, di situ ada semuanya Bu. Jadi itu untuk memberikan nutrisi kepada bayinya Ibu seperti itu. Iya. Kemudian saya mau konseling lagi tentang perawatannya Ibu. Nah, di sini mohon maaf Ibu, saya mau nanya kalau biasanya Ibu itu dalam satu hari ganti pembalut berapa kali? Karena masih banyak kan Sis, jadi 3. Oh, itu paling banyak ya Bu? Iya. Ya, Ibu. Kemudian kalau ganti pakaian dalam? Setiap ganti pembalut Setiap ganti pembalut. dengan setiap habis mandi. Ibu, kalau setiap orang itu pasti kalau ada darah pasti harus ganti pembalut ya Bu. Bahkan kalau udah banyak darahnya itu harus wajib diganti. Nah, kemudian kalau Ibu itu kalau mau cebok, nah usahakan dari depan ke belakang, jangan dari belakang kemudian belakang kayak bolak-balik baik itu Ibu. Nah, seharusnya dari depan kemudian ke belakang karena kalau misalnya Ibu dari belakang itu akan
kalau ibu dari belakang kemudian ke depan, itu kayak akan terjadi infeksi kan, dari kotoran yang dari pantatnya ibu itu akan pindah ke bagian kemaluannya ibu. Nah, mohon maaf, ibu ada luka operasi? Luka tidak ada. Nggak ada. Nah, makanya itu. Alhamdulillah kalau ibu tidak ada jahitan ya. Jadi masih lebih aman lagi untuk menjaga bagian kemaluannya ibu. Nah, apakah ibu mengerti? Iya. Kemudian, Iya, saya mau tanya Sus, nanti kalau misalnya itu airnya pakai air apa? Air sabun boleh? Atau harus pakai apa ya? Air betadine? oh, kalau untuk cebok, Iya. air sabun. Iya, air sabun. Kalau siang itu diwajibkan untuk ibu tidurnya minimal paling cukup itu 1 sampai 2 jam. Kemudian kalau malamnya itu 7 sampai 8 jam. Tapi karena ibu ada bayi, jadi tidak apa kalau macam ibu tidur siang kemudian malamnya itu mungkin sekitar 6 jam, karena kan mungkin ibu begadang sama bayinya kan, bayinya menangis, nggak apa-apa, yang penting siangnya tidur. Tapi kalau dirinya sudah tidur, ibu juga harus tidur. Ibu harus atur pola istirahatnya ibu. Kemudian kalau ibu sering bekerja ya di rumah? Iya. Bekerja seperti apa kerjanya? Pekerjaan rumah biasa, kayak mungkin nyapu rumah, Sering nyuci ibu? nyuci piring, bukan baju. Oh, bajunya ada yang Iya, baru. ada. Oh iya, baik ibu. Jadi ibu itu kan ibu baru 1 minggu persalinannya ibu. Nah jadi ibu itu dianjurkan jangan mengangkat yang berat-berat ya ibu. Soalnya kan ibu baru melakukan persalinan, jadi usahakan melakukan kegiatan itu yang ringan-ringan saja. Nah ibu, supaya ibu juga bisa merawat dirinya ibu. Kemudian ibu itu kalau di rumah jangan sering stres. Kalau ibu sering stres, kemudian depresi, nah itu bisa mengganggu ibu sendiri, kemudian bisa mengganggu juga bayi ibu. Nah kemudian dibilas dengan air bersih, atau kalau macam ibu yang tidak punya sabun, bisa juga dengan air bersih, airnya saja. Iya. Ya, apakah ibu mengerti? Iya. Ada yang ibu tanyakan? Cuma itu sih. Kemudian saya akan konseling tentang istirahatnya ibu. Nah, ibu biasanya itu tidur siang berapa kali, Bu? Tidur siang 1 kali. Maksudnya berapa jam? Oh, biasa berapa jam? Mungkin dari jam 1 sampai sekitar jam 3 begitu. Kemudian kalau istirahat malam? Kalau malam biasa tidurnya dari jam 9. Soalnya kan nanti tengah malam lagi bangun kan. Jangan sering stres ya, Bu. Nah, apakah ibu mengerti? Iya. Ada yang ibu tanyakan? Sampai di sini belum ada. Kemudian saya akan konseling tentang ambulasi, di mana ambulasi itu di sini fungsinya itu untuk menguatkan otot-otot perutnya ibu, otot kemaluannya ibu, otot vagina, kemudian otot pinggulnya ibu. Nah, di sini saya punya 3 gerakan untuk ibu. Nah, pertama itu gerakannya itu ibu tidur terlentang, kemudian posisi tangan itu di samping kiri kanan, di samping paha, kemudian ibu melakukan tongkat tangannya ibu di tempat tidur, kemudian lakukan selama 5 hitungan 5 detik. Dilakukan itu 5 sampai 10 kali. Apakah ibu paham? Itu untuk apa? Itu fungsinya itu untuk menguatkan otot-otot perutnya ibu, otot pinggulnya ibu. Nah, kemudian ada gerakan yang kedua. Gerakan kedua ini dimana senam kegel. Itu disebut senam kegel. Senam kegel itu ibu tidur terlentang seperti tadi, tapi kakinya itu ditekuk. Kedua kaki ditekuk, kemudian ibu menghitungnya, kemudian itu tangannya itu ditongkal lagi ke tempat tidur ibu, kemudian hitung selama 5 detik. Dilakukan juga 5 sampai 10 kali sama ibu. Kemudian gerakan ketiga itu, di mana gerakan ketiga itu ibu berdiri seperti biasa, tetapi ibu kayak menahan kencing, menahan untuk buang air kecil. Nah, itu seperti itu ibu. Ibu apakah mengerti?
Ya, dilakukannya juga itu seperti gerakan 1 dan gerakan 2, 5-10 kali dalam hitungan 5 detik. Itu dilakukan setiap hari atau? Iya, bisa juga dilakukan setiap hari. Bagusnya itu dilakukan setiap pagi. Setiap pagi. Iya, setiap pagi. Apakah Ibu mengerti? Ada yang Ibu tanyakan? Baik. Kemudian saya akan konseling tentang perawatan payudara Ibu. Dianjurkan untuk Ibu itu memakai BH yang menyokong payudaranya Ibu agar supaya payudara Ibu tidak lecet, kemudian tidak terlalu ketat, jangan yang terlalu ketat, jangan juga yang terlalu longgar. Katanya kalau Ibu itu ada lecet di bagian payudaranya Ibu? Lecet tidak ada, cuman kayak ada rasa nyeri, baru Bengkak? bengkak tidak, cuman kayak keras. Apa itu karena ASI? Oh, baik Ibu. Kalau Ibu kan sering rasa nyeri, jadi itu bisa jadi pengaruh ASI. Ibu bisa mengatasinya itu dengan air dingin. Nah, kalau bengkak, Ibu bisa mengatasinya dengan air hangat. Seperti itu Ibu. Jadi, tapi Ibu tidak usah takut dengan menumpuknya air susunya Ibu di dalam. Tidak usah. Itu tidak berpengaruh terhadap ASI-nya Ibu. Tapi harus dikompres. Iya, harus dikompresi supaya rasa nyerinya itu bisa hilang. Nah, apakah Ibu mengerti? Iya. Nah, kemudian saya ingin bertanya tentang mohon maaf Ibu, hubungan suami istri. Nah, Ibu sudah melakukan hal seperti itu Ibu? Selama pas udah Kalau melahirkan? dari kan sebelum ini juga kan dari bidannya juga kan sudah dikasih tahu. Iya. Kalau misalnya boleh dilakukan kalau misalnya itu sudah selesai ini kan 40 hari. Iya. Jadi sudah dibicarakan dan karena masih masa nifas jadi nanti selesai pas 40 hari. Kemudian sudah dibicarakan sama Iya, suaminya sudah. Ibu. Suaminya Ibu? Iya, setuju karena kan semua kan sudah dikasih konseling juga sebelumnya dari bidan. Jadi fokusnya itu di perawatan bayi. Nah, Ibu, kenapa seperti itu? Emang sih bisa sebelum 40 hari masa pemulihan bisa. Tapi lebih bagusnya itu 40 hari setelah pemulihannya Ibu. Karena kenapa? Jangan sampai Ibu itu masih ada perdarahan merah, kemudian masih ada rasa nyeri. Jadi kalau Ibu ingin untuk melakukan hubungan suami istri dengan Bapak itu tidak apa yang maksudnya itu tidak apa kalau sebelum 40 hari. Tapi yang dijaga itu jangan sampai Ibu masih ada perdarahan merah, kemudian masih ada rasa nyeri. Nah, tapi kalau untuk memastikannya bisa dengan cara melakukan 2 jari, kemudian 2 jarinya Ibu ini dimasukkan ke dalam kemaluannya Ibu seperti itu. Kemudian dilihat apakah masih ada darah merah, kemudian masih ada rasa nyeri. Nah, itu jangan dulu Bu, seperti itu. Tapi kalau suaminya Ibu, kemudian Ibu sudah setuju untuk melakukannya nanti setelah 40 hari, itu lebih bagus juga Bu, seperti itu. Apakah Ibu mengerti? Oh iya. Ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Kemudian saya ingin menanyakan tentang KB. Ibu sudah berancang-ancang untuk memakai KB apa? Waktu itu sudah pernah dijelaskan, cuman saya kurang mengerti. Dan juga kan ASI eksklusif. Jadi saya takut itu kalau misalnya kontrasepsi itu mengganggu ASI. Baik Bu, saya menjelaskan tentang KB dulu ya Bu. Pertama itu KB alami ya, dimana KB alami itu seperti amenorea laktasi itu ini yang sekarang Ibu lakukan sama dedenya Bu, sama dedenya Ibu. Nah, amenorea laktasi itu selama 6 bulan. Kan Ibu kan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu selama 6 bulan Ibu kan menyusui dede. Jadi itu KB alamiah. Seperti itu Ibu. Kemudian KB jangka pendek. KB jangka pendek itu ada KB pil, ada KB suntik. KB suntik itu kan yang sering digunakan sama ibu-ibu kalau setelah persalinan kan Bu. Nah, KB suntik itu dia jangkanya sekitar 3 bulan Ibu. Ada juga yang 1 bulan, cuman yang biasa mereka gunakan itu yang 3 bulan. Nah, kemudian manfaatnya itu tidak mengganggu produksi ASI-nya Ibu, cuman bisa mengganggu
menstruasinya ibu, haidnya ibu, seperti itu. Tapi kalau masalah ASInya ibu nggak usah takut, seperti itu. Tidak mengganggu kok Bu. Kemudian kalau KB yang jangka panjang itu seperti KB implan, KB AKDR. Nah, KB AKDR ini dia siklusnya itu sampai 10 tahun. KB AKDR seperti itu Ibu. Kemudian itu juga tidak mengganggu produksi ASI, tetapi lebih bagusnya itu Ibu memakai yang KB suntik, KB implan seperti itu. Kalau yang terlalu lama jangkanya kan itu mungkin tapi terserahnya ibu, itu keputusannya ibu untuk memakai KB apa. Apakah ibu sudah ada ancang-ancang untuk memakai KB apa? Kalau misalnya yang amenorrhea tadi itu bisa dipakai sampai berapa lama ya? Itu sampai selama 6 bulan kalau ibu belum punya haid, belum dapat haid. Tapi kalau sudah punya haid itu ibu itu bisa dipakai. Iya, sudah tidak bisa dipakai. Ibu bisa menggantinya dengan KB-KB yang lain seperti itu. KB suntik yang tadi saya sudah jelaskan. Seperti itu. Kemudian ibu sudah tertarik dengan KB apa? Saya masih mau pakai yang amenorrhea itu dulu, yang alamiah. Iya. Kemudian ya lebih baiknya juga diskusikan dulu dengan suaminya ibu kalau ibu suka pakai yang KB apa. Ada juga ibu KB yang namanya KB tubektomi, di mana KB tubektomi ini jangkanya itu sampai seumur hidup. Kalau ibu kalau memang kan ibu anak pertama ya? Yang kedua. Oh, anak kedua, mohon maaf ya Bu. Kemudian ibu masih ingin punya anak atau? Iya. Masih ingin ya. Nah itu kalau KB tubektomi itu kalau macam ibu sudah tidak mau mempunyai anak lagi, anak ketiga itu bisa melakukan KB itu, tetapi itu ibu harus memikirnya lagi seperti itu. Baik ibu, ada yang ibu ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada. Tadi penjelasannya sudah jelas. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya Bu. Ya. Baik ibu, saya permisi dulu ya. Iya. Ya, makasih ya. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Salam.